Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan link presensi melalui WhatsApp grup kelas. Anak-anak bisa mengisi kehadiran pada pagi hari ini melalui link yang sudah Ibu berikan ya. Untuk menambah semangat pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memutarkan satu video lagu untuk menambah semangat kalian agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara virtual ini. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat tentang materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu? Betul sekali, minggu lalu kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Hari ini Ibu akan memberikan 3 materi. Yang pertama tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Yang kedua, perubahan bentuk energi matahari dan manfaatnya. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Materi yang pertama adalah tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Mari kita cermati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian mencermati gambar yang sudah Ibu berikan, mari kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang diceritakan pada gambar yang sudah Ibu berikan? Betul sekali, gambar tersebut menceritakan tentang satu keluarga yang sedang memanfaatkan sumber energi matahari. Pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat energi matahari berdasarkan gambar yang sudah kalian lihat? Ada yang tahu? Betul sekali, manfaat yang pertama yaitu untuk menjemur pakaian, yang kedua untuk kesehatan tulang, dan yang ketiga adalah membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis.
Pertanyaan yang ketiga yaitu contoh lain kegiatan dari pemanfaatan energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Yang kedua berperan dalam siklus air. Yang ketiga membantu dalam proses pengeringan seperti gabah bagi para petani, ikan asin bagi para nelayan, dan juga kerupuk. Yang keempat yaitu menghasilkan listrik bagi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan manfaat yang kelima yaitu membunuh kuman agar kita semua tetap sehat. Setelah kalian mencermati tentang gambar yang sudah Ibu tampilkan dan juga kita sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus dari gambar yang sudah kita amati tadi, Ibu meminta kalian untuk membuat tulisan berdasarkan gambar yang sudah kalian amati dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab secara bersama-sama tadi. Kalian bisa menulis menjadi sebuah paragraf sesuai dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks visual. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi matahari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan menampilkan satu teks cerita dan akan kita baca secara bersama-sama. Setelah kalian mencermati atau mendengarkan cerita yang sudah Ibu bacakan, silakan kalian menuliskan manfaat energi matahari sebanyak-banyaknya melalui peta pikiran yang sudah Ibu berikan seperti pada gambar berikut ini. Anak-anak, setelah kalian membaca atau mendengarkan cerita yang sudah Ibu bacakan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yaitu untuk melakukan pengamatan untuk membuktikan panas matahari sebagai sumber energi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pengamatannya seperti apa, Bu Guru? Yang pertama yaitu basahi 2 helai sapu tangan, 2 helai tisu, dan juga 2 helai kertas. Setelah itu kalian jemur. Dijemur di mana? Di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, dan yang kedua adalah di tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon. Dan yang ketiga adalah kalian harus mencatat hasilnya setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit percobaan. Nanti Ibu akan memberikan tabel untuk mengisi hasil pengamatan kalian mengenai perubahan sumber energi matahari sebagai sumber energi. Selamat mencoba ya, dan ini format yang akan Ibu berikan untuk kalian isi. Anak-anak, kita sudah memasuki materi yang ketiga yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kalian tahu tidak bahwa energi matahari adalah sumber daya alam yang melimpah? Tumbuhan jagung adalah sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Gambar tersebut yaitu adalah jagung. Nah, Ibu mempunyai 2 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ada yang tahu? Betul sekali, apabila permintaan jagung tinggi, maka petani jagung akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Betul sekali, petani jagung harus membudidayakan jagung kembali di lahan yang sudah mereka sediakan. Dengan begitu, maka permintaan jagung akan tetap terpenuhi dan stok jagung akan tetap stabil. Nah, setelah kalian membaca teks yang sudah Ibu tampilkan tadi, dapat kita peroleh bahwa sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, artinya terus tersedia di bumi, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya air, angin, udara, tumbuhan, hewan. Namun, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya minyak tanah, gas, batu bara, dan lain sebagainya.
Setelah kalian memahami materi tentang sumber daya alam, silahkan kalian mengarang tentang pemanfaatan sumber daya alam yang lain, dan Ibu akan meminta kalian untuk membacakan satu persatu pada pertemuan selanjutnya. Selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira materi apa yang sudah Ibu berikan? Ada yang masih ingat? Betul sekali, hari ini kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan pendukung dari teks visual, perubahan energi matahari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, serta pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak jangan lupa tugas yang Ibu berikan ya. Tetap semangat dan tetap belajar setiap hari. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, tetapi tetap semangat. Dan apabila ada materi yang belum dipahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp grup kelas atau juga bisa menanyakan secara langsung pada saat proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat ya.